Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Rusyadi dari kelas 2B Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Di sini saya akan mempraktekkan konseling pemasangan AKDR. Langsung saja kita mulai. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Bidan Rita. Pada siang ini saya bertugas. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Sebelumnya Ibu sudah tahu, Bu, KB itu apa? Berarti Ibu juga belum tahu tujuan KB ya. Kira-kira Ibu ingin pakai KB apa ya, Bu? AKDR. Oh, AKDR. Baiklah, Bu, saya akan menjelaskan sedikit tentang AKDR. AKDR itu dia metode kontrasepsi yang mengandung hormon berbentuk seperti huruf T ya, Bu, dan dia akan dimasukkan melalui vagina seperti itu ya, Bu ya. Nah itu tadi penjelasan singkat mengenai metode AKDR. Sebelumnya Ibu perlu mengetahui beberapa hal mengenai KB. Ada beberapa jenis KB yang bisa menjadi pilihan Ibu, seperti metode alami, itu ada MAL, metode kalender, metode lendir serviks, metode suhu basal, sintafermal, dan senggama terputus. Kemudian ada juga KB yang mengandung hormon seperti pil kombinasi, cincin vagina, koyo kombinasi. Ada juga metode KB kontrasepsi progestin, Bu, yaitu suntik, pil, implan, dan AKDR. Metode barir seperti kondom diaperma dan spermasid. Kemudian yang terakhir pada kontrasepsi mantap seperti tubertomi dan vasektomi. Baiklah, Bu, tadi saya sudah menjelaskan tentang metode AKDR, beberapa pilihan metode lainnya. Sekarang apakah Ibu tetap ingin menggunakan metode KB AKDR atau yang lainnya, Bu? Tetap ya, Bu. Berarti saya jelaskan lebih lanjut dan lebih lengkap mengenai metode KB AKDR ya. Jadi metode KB AKDR ini memiliki cara kerja mengubah susunan kimia yang dapat merusak sperma dan sel telur sebelum terjadinya fertilisasi. AKDR tersebut diselubungi kawat halus yang terbuat dari tembaga. Kemudian adapun keuntungan ini berlaku jangka panjang, tidak berpengaruh terhadap ASI, kemudian dapat segera dipasang pasca persalinan atau pasca abortus dan dapat digunakan sampai menopause. Adapun kerugiannya yaitu tidak memberikan perlindungan terhadap infeksi menular seksual ya, Bu ya. Diperlukan pemeriksaan dalam sebelum pemasangan. Kemudian perlu tenaga terlatih untuk pemasangan dan pencabutan dan harus rutin periksa benangnya ya, Bu. Untuk perempuan yang tidak boleh menggunakan KB ini, ada kemungkinan hamil, ada perdarahan pervagina yang tidak diketahui, infeksi pada organ reproduksi, kemudian IMS, HIV atau AIDS, atau penyakit radang panggul dalam yang 3 bulan terakhir itu, Bu. Infeksi setelah melahirkan atau keguguran, kemudian kanker pada genitalia yang sering berganti pasangan ya, Bu. Setelah itu adapun efek sampingnya, kram selama beberapa hari, bercak atau flek selama beberapa minggu haid lebih lama dan lebih banyak ya, Bu ya. Kemudian bercak antara siklus haid, kram atau rasa nyeri selama haid, benangnya hilang, dan keputihan. Di sini Ibu bisa lihat ya, Bu, bentuk alat kontrasepsi
kontrasepsinya. Dan ini yang aslinya ya Bu ya, dia terbentuk huruf T. Dan Ibu bisa juga lihat gambar ini. Ini alat kontrasepsinya Bu, berbentuk huruf T. Ya Bu. Baiklah. Sampai saat ini ada yang ingin Ibu tanyakan? Baiklah Bu, kita lanjutkan ke penapisan kehamilan ya Bu ya. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal pada Ibu. Yang pertama, apakah Ibu mempunyai bayi usia kurang dari 6 bulan Bu? Punya Bu. Apakah Ibu melakukan hubungan seksual sejak haid terakhir? Apakah Ibu baru melahirkan bayi kurang dari 4 minggu Bu? Tidak ya Bu. Apakah Ibu sekarang dalam siklus haid? Apakah Ibu mengalami keguguran dalam 7 hari terakhir ini? Tidak Bu. Apakah sebelumnya Ibu menggunakan kontrasepsi secara tepat dan konsisten Bu? Tidak Bu. Baiklah Bu. Tidak ya Bu. Baiklah Bu, saya akan menanyakan beberapa hal lagi mengenai kondisi medis Ibu ya Bu. Oh iya Bu, pertama Ibu haid itu usia Ibu berapa ya Bu? 12 tahun Bu. 13 tahun ya Bu ya. Sebelumnya, maaf Ibu ada nggak riwayat kanker payudara? Tidak Bu. Tidak ada ya Bu ya. Kanker cervix Bu? Tidak juga Bu. Lalu penyakit hati, hiper, tumor, hepatitis, tidak ya. Lalu tromboli vena Bu? Tidak Bu. Penyakit stroke, jantung, ada Bu? Tidak Bu. Hipertensi, Tidak. tidak ada. Obesitas, tidak. Diabetes, maaf Ibu, apakah Ibu merokok? Tidak Bu. Sakit kepala seperti migrain disertai aura Bu? Tidak Bu. HIV, Tidak. IMS, Tidak. penyakit radang panggul, Tidak. tidak ada ya Bu ya. Sepsis, baiklah Bu, berdasarkan hasil penapisan tadi, ternyata Ibu cocok menggunakan baiklah Bu, berdasarkan hasil penapisan dan pemeriksaan fisik tadi, ternyata Ibu cocok menggunakan AKDR ya Bu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai AKDR. Baiklah Bu, saya akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi metode KB AKDR ini memiliki cara kerja mengubah susunan kimia yang dapat merusak sperma dan sel telur ya Bu ya sebelum terjadinya fertilisasi. AKDR ini diselubungi kawat halus yang terbuat dari kemudian adapun keuntungannya ini berlaku jangka panjang ya Bu, tidak berpengaruh terhadap ASI. Kemudian dapat segera dipasang pasca persalinan, pasca abortus dan dapat digunakan sampai menopause. Adapun kerugiannya yaitu tidak memberikan perlindungan terhadap infeksi menular seksual, diperlukan pemeriksaan dalam sebelum pemasangan, kemudian perlu tenaga terapi untuk memasangkan dan pencabutan dan harus rutin ya Bu, periksa benangnya. Untuk perempuan
perempuan yang tidak boleh menggunakan KB ini yaitu ada kemungkinan hamil, ada perdarahan pervagina, diketahui, infeksi pada organ reproduksi, kemudian IMS, HIV, AIDS, penyakit radang panggul dalam 3 bulan terakhir ya Bu ya, infeksi setelah melahirkan, keguguran, kemudian kanker pada genitalia yang sering berganti pasangan. Adapun efek sampingnya itu kram selama beberapa hari, bercak-bercak flek selama beberapa minggu haid, lebih lama dan lebih banyak. Kemudian bercak antara siklus haid, kram atau rasa nyeri ya Bu ya selama haid, benang hilang dan keputihan. Di sini Ibu bisa lihat ya Bu ya bentuk dari AKDR ini yang aslinya ya Bu ya. Dan Ibu juga bisa melihat gambar ini yang berbentuk T ya, seperti bentuk T. Baiklah Bu, jadi Ibu nanti pada saat pemasangan AKDR tidak perlu khawatir ya, karena privasi Ibu akan tetap terjaga dan dilakukan di ruangan tertutup ya Bu. Sebelum melakukan AKDR nanti ada pemeriksaan tekanan darah Ibu, berat badan Ibu, dan juga dicek pemeriksaan dalam. Nah, Ibu setelah dipasang pemasangan AKDR, Ibu harus datang kembali ke klinik setelah 1 bulan ya Bu untuk kontrol. Kemudian jika Ibu mengalami efek samping, Ibu juga harus datang ke klinik ini atau puskesmas terdekat. Lalu Ibu harus rutin periksa benangnya ya Bu selama 1 bulan. Selama sebulan pertama periksa secara rutin, terutama setelah haid ya Bu ya. Kemudian setelah bulan pertama pemasangannya hanya perlu diperiksa jika Ibu mengalami kram perut, nyeri setelah senggama atau setelah senggama. Selanjutnya Ibu harus ingat pemasangan AKDR ini jangka waktunya itu 10 tahun ya Bu ya. Setelah 10 tahun Ibu harus kembali lagi ke sini untuk rencana pemakaian KB selanjutnya ya Bu. Sampai di sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan Bu? Tidak Bu. Berarti sudah mengerti ya Bu ya. Nanti saya akan memberikan kartu KB dan mengisi biodatanya Ibu. Tunggu sebentar ya Bu ya. Baiklah Bu, sudah selesai. Cukup sampai di sini ya Bu ya penjelasannya tentang alat kontrasepsi AKDR-nya. Selamat siang Ibu. Baiklah, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.